Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aleka Fauzi, NIM 2018-53001 dari Prodi Sistem Informasi kelas sore. Di sini saya akan menerangkan materi yang ke-9 tentang pengendalian sistem informasi. COVID terdiri dari 4 domain. Yang pertama, planning dan organization, execution and implementation, delivery dan support, monitoring and evaluation. Sistem informasi yang digunakan untuk proses keuangan atau pendataan keuangan. Sistem ini bisa berupa sistem informasi akuntansi atau hanya sistem transaksi keuangan. Salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah karena bencana alam seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik. Serta kesalahan atau terdapat kerusakan pada sebuah kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan yang disebabkan kecerabuan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja seperti sabotase, penipuan komputer, penggelapan. Mengapa ancaman SIA meningkat? Peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja meningkat. Oleh karena LAN, local area, dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan. One Wireless Area Network memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Maka dibutuhkan pengendalian internal. Apakah definisi dari pengendalian internal itu? Pengendalian internal adalah perencanaan organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk pertama, menjaga aset, dua, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 4. Prinsip keandalan sistem. Ketersediaan sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. 2. Keamanan sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi. 3. Dapat dipelihara. Sistem dapat diubah apabila diperlakukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. 4. Integritas. Pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keandalan. Bagi setiap prinsip keandalan di atas, 3 kriteria berikut yang dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, entitas mempunyai tujuan, kinerja, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan, dan yang telah memenuhi tiap prinsip keandalan. Yang kedua, entitas menggunakan prosedur, people, software, data, dan infrastruktur untuk mendapatkan sesuai kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. 3. Entitas mengawasi sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan, kebijakan, dan standar untuk setiap prinsip keandalan. Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Perencanaan strategis dan penganggaran, mengembangkan rencana keandalan sistem, dan melaksanakan dokumentasi. Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Dokumentasi dapat diklarifikasikan menjadi 3 kategori dasar, yaitu dokumentasi administratif, mendeskripsikan standar dan prosedur untuk pemrosesan data. Dokumentasi sistem mendeskripsikan setiap sistem, aplikasi, dan fungsi utama pemrosesannya. Dokumentasi operasional mendeskripsikan hal apa yang dibutuhkan untuk menjalankan
menjalankan sebuah program. Ketersediaan menunjukkan waktu kegagalan sistem. Kemudian untuk pencegahan sistem memasukkan tenaga listrik yang stabil. Dapat toleransi kesalahan rencana pemulihan dari bencana, meminimalkan gangguan, kerasukan dan kerugian, memberikan cara alternatif, memproses informasi untuk sementara waktu, meneruskan jalannya operasi normal sesegera mungkin. Ketersediaan melatih dan memperkenalkan personil dengan operasi perusahaan. Prioritas, proses pemulihan, jaminan data dan file program cadangan, pengaman elektronis, konsep rekonstruksi bertingkat, prosedur pengulangan, penugasan khusus, fasilitas cadangan komputer dan telekomunikasi, uji dan revisi periodik dokumentasi yang lengkap. Mengembangkan rencana keamanan, mengembangkan dan memperbarui terus-menerus rencana keandalan yang komprehensif adalah salah satu pengendalian penting yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan. Pertanyaannya adalah apa yang dibutuhkan, siapa yang dapat mengakses informasi, kapan mereka membutuhkan, pada sistem mana informasi berada. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi pertemuan yang ke-13 tentang audit manajemen perusahaan. Definisi dan jenis audit manajemen. Pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Jenis audit manajemen: audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit internal, audit operasional. Tipe audit: pelaksana, tujuan, dan penerima laporannya. Tipe audit: audit laporan keuangan, pelaksana audit, audit eksternal. Menentukan apakah laporan audit telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menerima laporan pihak ketiga, investor dan kreditor. Auditor kepatuhan, auditor internal atau auditor eksternal. Menentukan tingkat kepatuhan yang suatu entitas terhadap hukum, kebijakan, rencana, dan prosedur. Manajemen entitas yang bersangkutan pemerintah. Audit internal. Menilai keandalan laporan keuangan, menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas, menilai pengendalian internal organisasi, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi, manajemen dari entitas yang bersangkutan. Audit operasional manajemen, audit eksternal atau internal, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, manajemen dari entitas yang bersangkutan. Ruang lingkup dan sasaran dan tujuan audit manajemen. Ruang lingkup: seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program atau yang dilakukan. Sasaran: kegiatan, aktivitas, program, dan bidang dalam perusahaan yang perlu perbaikan atau peningkatan baik segi ekonomisasi, efisiensi, efektivitas. Elemen tujuan audit: kriteria, standar aktivitas, penyebab, tindakan atau aktivitas individu di perusahaan akibat perbandingan antara penyebab dengan kriteria. Kinerja, kerangka kerja audit manajemen, kriteria, kondisi, penyebab. Hasil aktual pelaksanaan program, akibat keuangan dan keuangan rekomendasi sampai tidak lanjut, penyebab pelaksanaan program. Prinsip dasar audit. Audit dititik beratkan pada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki. Syarat penilaian terhadap kegiatan objek audit: pengungkapan adanya teman-teman yang bersifat positif, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab, pelanggaran hukum, penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Audit manajemen, karakteristik: menemukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat, menentukan perbaikan proses atau aktivitas perusahaan. Audit keuangan. Audit data akuntansi, proses pencatatan dan laporan akuntansi. Keluasan audit: keseluruhan aspek manajemen baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, cenderung ke aspek data keuangan atau finansial. Tujuan audit:
Menemukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan, selanjutnya dilakukan perbaikan sampai penghematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan PABO atau GAAP dan digunakan untuk pemakaian laporan keuangan. Untuk keseluruhan fungsi manajemen dan unit terkait mencapai sebuah aktivitas atau program keluasan audit bergantung pada pengendalian manajemen perusahaan. Data akuntansi dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen keluasan audit bergantung pada aktivitas pengendalian internal perusahaan. Dasar yuridis berdasarkan kepedulian manajemen untuk memperbaiki program. Keharusan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit atau akuntan publik. Pelaksana audit internal maupun eksternal objektivitasnya. Audit independen atau audit eksternal objektivitas. Frekuensi audit tidak ada ketentuan sampai kepedulian manajemen mencapai efektivitas dan efisiensi program. Bersifat reguler, rutin sampai penerbitan LK. Orientasi hasil audit. Audit perbaikan kinerja masa datang, antisipatory audit. Audit sampai data keuangan yang bersifat historis sampai penilaian kinerja masa lalu. Bentuk laporan komprehensif, kesimpulan audit, kesimpulan penting sampai rekomendasi sampai belum ada standar baku sampai laporan bergantung dari kemampuan auditor. Memiliki standar baku sampai standar profesional akuntan publik atau SPAP sampai laporan pendek yang menyertai laporan keuangan hasil audit. Pengguna laporan pihak internal, pihak eksternal sampai pemegang saham, investor, potensial kreditor, pemerintah. Tahap audit pendahuluan. Tujuan informasi latar belakang objek, penelaahan peraturan, ketentuan, dan kebijakan, penemuan objek yang memiliki potensial kelemahan, menentukan audit sementara atau tentatif atau audit objektif. Review dan pengujian pengendalian manajemen. Menilai efektivitas pengendalian manajemen, memahami pengendalian yang berlaku, mengetahui potensi kelemahan aktivitas, mendukung audit sementara dan menjadikannya audit yang sesungguhnya, atau identifikasi audit objektif. Audit terperinci, pengumpulan bukti yang cukup relevan dan kompeten, pengembangan temuan sampai keterkaitan temuan satu dengan temuan yang lain, disajikan dalam kertas kerja audit atau KKA sebagai pendukung kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat. Laporan mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi sampai pihak yang berkepentingan sampai laporan komprehensif, menyampaikan temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Tindak lanjut, mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut sampai atau berkembangkan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Memahami permasalahan secara dini. Audit manajemen permasalahan, kemampuan bersaing, penurunan laba, perputaran karyawan tingginya keluhan pelanggan, kehematan atau ekonomisasi daya pengguna atau efisiensi hasil pengguna atau efektivitas. Hubungan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Input, proses, output, rencana operasi, pengorbanan yang direncanakan, hasil aktual ekonomisasi, pengorbanan yang terjadi, proses efisiensi, tujuan efektivitas hasil yang dicapai. Ruang lingkup audit, planning, audit SDM, audit manajemen lainnya, audit produksi dan operasi, audit pemasaran, audit manajemen, audit pajak, audit sistem informasi, audit manajemen lingkungan, audit sistem kepastian kualitas. Langkah audit pendahuluan, laporan, pengujian, dan review SPM, audit lanjutan, ekonomisasi, efisiensi, efektivitas. Kertas kerja audit, temuan kriteria, kesimpulan audit, pertemuan penyebab, temuan akibat. Terima kasih. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada banyak kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya atas nama Muhammad Alika Fauzi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.